Selamat pagi ya. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah dengan kuliah tiga ya, kuliah ketiga. Oke, eh, sebelumnya di kuliah sebelumnya kita telah belajar tentang review statika ya. Jadi bagaimana menentukan gaya-gaya di suatu batang atau suatu komponen struktur ya, atau komponen mesin gitu ya. Berikutnya kita telah mempelajari tentang tegangan ya. Tegangan ada tegangan normal dan tegangan geser serta tegangan bantalan atau bearing stress. Tegangan normal itu normal stress, tegangan geser itu adalah shear stress, kemudian tegangan bantalan itu adalah uh, tegangan bantalan itu adalah bearing stress. Oke ya, berikutnya kita akan uh, melanjutkan dengan beban aksial ya. Jadi beban aksial yang menimbulkan tegangan normal itu ya. Oke, kita akan mempelajari tentang yang namanya statis tak tentu. Pada pembahasan soal-soal sebelumnya, gaya-gaya dalam dapat ditentukan langsung ya dengan menerapkan persamaan kesetimbangan. Jadi dari statika kita terapkan persamaan kesetimbangan, maka kita akan dapatkan gaya-gaya di masing-masing batang itu ya. Dari DBB ya, dari DBB kita bisa cari persamaan kesetimbangan dengan hukum Newton, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma momen di suatu titik sama 0. Ya. Jadi mudah ya, jadi kita langsung tahu. Pada beberapa persoalan, banyak persoalan ya, gaya-gaya reaksi pada tumpuan atau gaya luar tidak dapat ditentukan semata-mata dari persamaan kesetimbangan, tapi juga harus dipertimbangkan deformasi yang terjadi dengan memperhatikan geometri struktur. Jadi apabila dalam suatu persamaan itu kita cuma dapatkan suatu persamaan kesetimbangan yang kurang ya, kurang kurang bisa menyelesaikan ya. Jadi ada misalnya ya, kita punya persamaan dua satu buah persamaan, tapi yang tidak diketahui ada dua, maka kita kita tidak dapat mencari solusinya ya, karena akan bolak-balik di situ aja. Jadi dua dua itu tidak akan diketahui sampai kapanpun ya. Maka harus dipertimbangkan deformasi yang terjadi ya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oke, karena gaya-gaya tumpuan atau luar tidak dapat ditentukan hanya oleh persamaan keseimbangan saja, maka persoalan tersebut disebut persoalan statis tak tentu atau statically indeterminate problem. Ya, jadi tidak bisa ditentukan oleh persamaan keseimbangan saja, maka disebut statis tak tentu atau STT. Oke, contoh sebuah batang ya, ini ya, ini tengah ini batang nih, batang silinder ya. Ya, ini potongannya batangan silinder dipotong, apa ini potongannya diperlihatkan sini, dimasukkan dalam sebuah tabung ya, tabung. Jadi ini adalah batang, rod ini adalah batang, luasnya penampangnya A1, kemudian modulus elastisitasnya adalah E1. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu silinder ya, satu tabung, tabung bolong ya, hollow ya, masukin ke situ. Tabungnya itu mempunyai luas penampang A2 ya. Ini ada luas penampang A2 nih. Ya, luas penampang itu ini ya. Ya. Oke, kemudian materialnya mempunyai modulus elastisitas E2. Oke. Lalu diberi pembebanan. Ya, dikasih end plate di ujungnya, dikasih beban P, didorong dengan beban P. Maka tentukan gaya reaksi yang terjadi pada batang dan tabung. Jadi gaya reaksinya berapa untuk melawan P ini. Oke, maka kita bikin diagram benda bebas untuk batang ya. Jadi kita punya suatu, karena ditekan oleh gaya P, maka ada suatu gaya reaksi P1 ya. P1 dan P1 aksen itu adalah aksi reaksinya ya. Ini aksi reaksi, ini reaksi ya. Oke. Kemudian untuk kemudian persamaan kesetimbangan, kemudian di tabung itu terjadi suatu
gaya reaksi juga untuk melawan gaya P ini ya, P2 ya. Jadi P1 dan P2 ini digunakan untuk melawan P. Maka apabila kita buat diagram benang bebas di end plate ini, maka ini ada P1 yang berasal dari batang, kemudian ada P2 yang berasal dari tabung. Dia harus melawan gaya P. Maka kesan kesetimbangan dari sini adalah P1 tambah P2 harus sama dengan P. Reaksi P1 dan P2 tidak dapat ditentukan kan? Hanya ada persamaan ini, maka menjadi statis tak tentu. Jadi P1 P2 itu enggak setengahnya kan? Karena kan beda ininya. Apa namanya? Ini penampangnya beda, ini kemudian penampangnya beda, maka P1 tidak sama dengan P2. Ya, yang kita tahu hanya P1 tambah P2 sama dengan P. Oke. Berikutnya harus ada persamaan lain, yaitu dalam hal ini deformasi. Kita harus cari deformasinya seperti apa kalau ditekan oleh gaya P itu. Oke, kita tahu bahwa untuk batangnya ini, batang satu ya, batang satu, maka terjadi deformasi karena ditekan, memendek dengan rumus delta 1 adalah P1L per A1 E1 ya. Dari sebelumnya kita tahu bahwa perpanjangan ya dari suatu batang ya dengan panjang L dengan luas penampang A1, kemudian materialnya adalah modulus resistensnya E1, kemudian diberi gaya P1, maka defleksinya adalah rumusnya ini PL per AE. Kemudian untuk yang tabung, defleksinya adalah P2L per A2E2. Kita lihat bahwa L-nya sama ya, sedangkan A-nya beda, luas penampang dan modulus elastisitas E-nya beda. Oke, karena ditekan oleh gaya P, maka deformasi delta 1 dengan delta 2 harus sama kan? Sama kan, nggak bisa satu lebih pendek lagi. Karena kan P2-nya kan pakai end plate, jadi bareng ya ditekannya. Maka delta 1 sama dengan delta 2 ya, maka P1 per A1 E1 sama dengan P2 per A2 E2. Karena L-nya bisa kita cancel, maka P1 itu adalah A1 E1 kali P per A1 E1 tambah A2 E2. Jadi ini dimasukin ke sini ya. Ya, jadi yang ini dimasukin ke sini. Kemudian P2 adalah A2 E2 P per A1 E1 tambah A2 E2. Oke, jadi dari sini disubstitusikan ke sini, kita dapatkan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita tahu A1 E1 dan P serta A2 dan E2, maka kita akan bisa cari P1 dan P2. Oke, berikutnya kita akan belajar metode superposisi. Ya, saya berikan langsung satu contohnya aja saja. Oke, kita mau punya batang ya, batang yang penampangnya itu bervariasi. Ya, untuk batang AC dia mempunyai luas penampang ya 250 mm persegi ya. Kemudian dia mempunyai panjang 300 mm. Kemudian untuk penampang yang satunya lagi CB ya. CB dia mempunyai luas penampang 400 mm persegi. Kemudian panjangnya sama 300 mm. Kemudian di titik D ya, pada batang AC itu diberikan gaya sebesar 300 kN. Sedangkan di titik K pada batang CB diberikan gaya ke bawah juga sama. Tadi ke bawah juga, ini ke bawah juga. 600 kN. Pertanyaannya adalah tentukan reaksi tumpuan di A ya, jadi di A dan di B dari batang baja dengan pembawanan seperti dia gambar. Oke, solusinya adalah deformasi dari batang tersebut di titik B itu merupakan penjumlahan dari deformasi akibat beban luar ini ya. Ini beban luar 300 dan 600 km. Dia mempunyai deformasi delta L ditambah dengan, karena ini
tekan ke sini berarti ada reaksi ya di B sebesar RB. Ya, ditambah dengan deformasi akibat gaya reaksi tumpuan RB ini. Deformasinya adalah delta R. Jadi delta L akibat dari gaya luar, delta R akibat dari gaya reaksi RB. Dan karena dia tidak bertambah panjang sebenarnya, karena kan ditahannya, di bawah sini ditahan, di atas sini ditahan. Jadi dia karena tidak bertambah panjang, maka delta R harus sama dengan delta L. Jadi delta L sama dengan delta R. Oke, jadi deformasi. Kemudian kita cari deformasi akibat beban luar. Oke, dalam hal ini batang dibagi menjadi 4, ya, yaitu dari AD, kemudian DC, CK, dan B. Ya, ini adalah kita namakan segmen atau bagian pertama. Ini bagian kedua, CK, CD bagian ketiga, AD bagian keempat. Maka kita bisa cari bahwa P1 kita lihat di sini nggak ada gaya ya yang menarik dia BK ini ya. Maka dia P1 0, P2 itu sama dengan P3 ya. Jadi bagian 2 ini ditarik dengan gaya 600 kN. Oke. Kemudian batang CD juga ditarik dengan gaya 600 kN. Jadi ini mengalami 600 kN, ini mengalami 16 kN. Jadi P2 akan sama dengan P3. Kemudian P4 yang di atas dia akan mengalami ditarik 600, ditarik lagi 300. Ya. Jadi di K sini ditarik 600, di D ditarik 300. Maka P4 adalah 900 ya, 600 tambah 300, 900 kilonewton. Kemudian penampang A1 itu sama dengan A2. Ini ya A1 nih penampangnya sama dengan A2 kan, sama karena lihat besarnya sama, 400 ya, kali 10 pangkat minus 6 meter persegi ya, dikonversi ke meter persegi. Kemudian A3 sama dengan A4. A3 sama dengan A4. Itu sama dengan 250 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi ya. Oke, ya dari data tadi ya. Kemudian panjangnya, panjang L1 itu 150, L2 150, L3 150, L4 150. Lalu total deformasi ya, karena beban luar tersebut adalah jumlah dari semua deformasi. Kita masukin, yang pertama karena P-nya 0 berarti 0, yang kedua adalah PL per AE ya. Kemudian karena L-nya sama kita bisa keluarin, E-nya juga sama kita keluarin. Maka di dalamnya ini adalah P per A. P kan PL per AE ya. P per A. Ini P, ini A. Ini P, ini A. Ini P, ini A dari masing-masing. Ini adalah yang pertama, bagian pertama, ini bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Maka delta L atau deformasi akibat beban luar itu adalah 1,125 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan modulus elastisitas materialnya. Kemudian deformasi karena reaksi RB. Nah, karena reaksi RB, P1 itu sama dengan P2 ya, sama dengan minus RB ya. A1-nya adalah 400, A2-nya 250. Jadi ini dibagi 2 ya, dibagi 2. L1 dengan L2 sama dengan 300 ya, sama ya. Jadi ini dibagi 2 bagian ya. Oke, kemudian kita cari delta R, karena delta R-nya itu ya, itu adalah P1L1 ya di batang 1 per A1E tambah P2L2 per AE kali E sama dengan minus ya, karena kalau plus ke bawah ya ketarik, kalau mau minus adalah tekan ya. Jadi adalah minus 1,95 kali 10 per 3 dikalikan RB per E ya, karena RB-nya masih ada nih ya. Oke, karena P1 sama dengan P2 sama dengan RB, jadi masukin di sini RB, di sini minus RB. Oke, sehingga hasilnya. Oke, dari geometri harus delta L sama dengan delta R, karena dia kan nggak memanjang sebenarnya karena ketahan. Oke, sehingga delta L sama dengan delta R, maka yang tadi delta R kita samakan dengan ini, maka RB kita dapatkan 577 kilonewton. Oke, berikutnya ini adalah metode superposisi ya. Oke, yang tadi kita bagi 4, ini kita bagi 2. Oke,
Oke, RA dicari dengan bersamaan. Ya, kita bikin diagram benda bebasnya. RA ya, RA kita asumsikan ke atas. Ini gaya luar 300 dengan 600, RB-nya ke atas. Oke, maka RA diperoleh dari RA ke atas ditambahkan RB yang ke atas dikurangi 300 kN yang ke bawah dikurangi 600 kN yang ke bawah. Ya, dengan 0. Maka RA adalah didapatkan 900 kN ya. Karena ini 300 tambah 600 dikurangi dengan RB. RB-nya adalah dari tadi kita dapat 577 kN. Hasilnya adalah 323 kN. Oke, contoh lain. Di contoh yang ini kita ambil dari yang contoh yang tadi ya, cuma agak berbeda karena ada gap ya di bawah ini. Kalau tadi kan nempel nih, ujungnya dari batang ini, yang ujung bawah dari batang ini nempel ke lantai. Kalau ini dia ada gap sebesar 4,5 mm. Yang lain sama ya. Oke, maka tentukan reaksi di A dan B. Di A dan B reaksinya gayanya ya, jika diasumsikan terdapat gap sebesar 4,5 mm antara batang dengan tanah ya, delta ya, sebelum dikenakan beban. Jadi sebelum dikenakan beban dia ada gap, pasti dikenakan beban, tek, dia nempel. Nah, bebannya sama 300 dan 600. Asumsi E nya adalah 200 GPa. Maka reaksi di B kita lihat itu adalah redundant ya, jadi reaksi tambahan gitu ya, reaksi tambahan di B. Total deformasi karena kedua beban luar ya, dua beban luar itu total deformasi adalah 4,5 mili kan, hingga mencapai tanah. Jadi karena ditarik oleh 300 dan 600, tek, nempel ke sini, berarti deltanya adalah 4,5 mili. Jadi delta adalah delta ya akibat beban luar dan delta akibat dari reaksi di B. Ditambahkan itu harus sama dengan gapnya itu 4,5 mili ya. Oke, maka delta adalah delta L ya, karena beban luar itu adalah 1,125 kali 10 pangkat 9 ya, per 200 kali 10 pangkat ini, jadi P ini ya, P per A ya, karena PL per AE kan, PL per AE, sedangkan L dengan E nya sama, maka tinggal jadi P per A ya, P per A untuk yang beban luar yang tadi ya, dikurangi dengan yang akibat dari RB ya. Kalau tadi ini kan sudah kita tahu ya, kemudian akibat RB adalah ini ya, P dikalikan dengan ini dikalikan dengan E ya, ini E ya, ini E. Oke, hasilnya harus 4,5 kali 10 pangkat minus 3 meter ya, karena dia tek mentok di sini 4,5 mili. Oke, maka RB kita peroleh adalah 115,4 kali 10 pangkat 3 Newton atau 115,4 kilonewton. Oke, itu adalah contoh metode superposisi ya untuk menentukan reaksi tumpuan. Oke, ya. Kemudian kalau kita itu baru RB, kemudian reaksi di A kita bisa tentukan sama dengan tadi, kita pakai persamaan kesetimbangan dalam arah vertikal, kita akan dapatkan RA adalah 785 kilonewton. Oke. Berikutnya pemuaian karena perubahan temperatur. Jadi akibat apabila suatu batang kita panaskan, maka dia akan bertambah panjang sebesar delta T, yang rumusnya adalah alfa dikalikan dengan delta T temperatur ya, dikalikan dengan panjang awal. Ya, kemudian karena strain itu adalah delta per L, jadi regangan itu adalah perpanjangan dibagi dengan panjang awal, maka strain adalah alfa dikalikan dengan delta T apabila terjadi perubahan temperatur. Jadi alfa itu adalah koefisien ekspansi termal, dia akan tergantung pada materialnya. Itu dalam satuan per derajat Celcius. Oke, contoh. Sebuah batang kaku C, D, E ya, ini kaku nih. Jadi nggak bisa melentur ya, nggak bisa terbengkok ya. Kaku aja dia. Dihubungkan ke tumpuan E, engsel ya.
Kemudian bertemu juga di silinder kuningan. Ini kuningan nih, BD ini kuningan. Diameternya 30 mili. Oke, sebuah batang AC berdiameter 22 mili, AC ini 22 mili. Masuk melalui lubang. Di sini ada lubang baut ya, dan dikencangkan dengan mur. Kemudian temperatur struktur semua total ini adalah 20 derajat Celcius awal ya. Kemudian temperatur di silinder ini ditambah, dipanasin jadi 50 derajat Celcius. Sebelumnya 20 derajat Celcius. Ditambah dipanasin menjadi 50 derajat Celcius. Sedangkan batang yang lain tetap 20 derajat Celcius. Jadi terisolasi yang lain. Dengan asumsi tidak jadi tegangan sebelum perubahan temperatur. Jadi sebelum perubahan temperatur itu tidak ada tegangan. Di sini nggak ada tegangan, di sini nggak ada tegangan. Ya jadi relax ya dia, loss ya dia. Maka tentukan tegangan di silinder BD. Oke, ini adalah data-datanya. Batang AC itu adalah baja dengan modulus elastisitas 200 GPa. Kemudian koefisien muainya adalah 11,7 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Kemudian silinder BD itu adalah kuningan bahannya, beras. Kemudian modulus elastisitasnya adalah 105 GPa. Kemudian alfa koefisien muainya adalah 20,9 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Oke, solusinya adalah dengan metode superposisi, anggap kenaikan temperatur di BD ya. BD ini kan ditambah ya kenaikan temperaturnya. BD diperpanjang. Ya, apa memanjang ya karena dinaikkan temperatur. Bertambah panjang sebesar delta T sehingga menekan tumpuan di B. Jadi di B dia menekan sini. Nah, karena dia ditekan tumpuan B itu akan ada reaksi sebesar RB. Ya, ini sebenarnya redundant ya, redundant. Jadi tambahan aja. Sebenarnya ini kan sudah stabil ya, nah, ini tambahannya. Reaksi di RB menyebabkan defleksi delta 1 yang sama dengan delta T. Ya, ini kan karena panas delta T. Kemudian reaksi RB. RB akan menghasilkan defleksi sebesar delta 1. Karena dia sebenarnya tidak memanjang karena ini kaku ya. Itu maka delta 1 harus sama dengan delta T. Jadi defleksi totalnya adalah 0. Jadi dia sebenarnya sepertinya didorong reaksi lagi, cuma nggak kemana-mana dia, nggak bergerak, nggak nambah panjang karena dia kan ketahan. Oke, berikutnya dari ini adalah diagram benda bebasnya struktur. Maka dari diagram benda bebas ini kita akan peroleh bahwa RA itu adalah 0,4 dari RB. Jadi RA adalah 2/5 dari LB atau 0,4 ya, 0,4 dari RB. Oke. Defleksi silinder BD ya, BD karena kenaikan temperatur sebesar 30 derajat Celcius kita bisa hitung dengan rumus tadi ya. Alfa dikalikan dengan delta T dikalikan L dikalikan dengan delta T perubahan temperatur dikalikan dengan alfa. L itu adalah panjang awal 0,3 meter 30 cm ya. Kemudian perubahan temperatur dari 20 dipanaskan jadi 50. Jadi 30 derajat Celcius. 30 dikalikan dengan alfa. Kita lihat untuk kuningan yang dari datanya di soal adalah 20,9 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Maka diperoleh delta T 188,1 kali 10⁻⁶ meter ke bawah. Oke ya. Dari geometri kita bisa lihat bahwa kalau ini memanjang maka dia akan dorong ke atas ya. Ya, BD kan memanjang ya, dia akan mendorong ke atas, terdorong. Sehingga batang AC dia akan memanjang sebesar delta C karena kedorong ya. Di sini kedorong, di sini juga kedorong ya. Kemudian di sini delta D itu adalah 0,4 BC tadi ya. Ya karena ini sama ya. Inilah kita lihat dari apa namanya? Kita lihat dari geometrinya, maka ini adalah 0,4 DC. Oke. Ya. Jadi perpanjangan ini delta C itu adalah perpanjangan karena delta T dan perpanjangan karena delta D. Oke ya. Superposisinya seperti itu ya. Oke. Dari geometri ya, tadi delta D adalah 0,4 dari delta C.
Kemudian delta 1 itu sama dengan delta D ini ditambah delta B terhadap D. Oke ya, delta 1 itu sama dengan delta T tadi ya, delta T. Oke, maka kita cari delta C. Ya, di delta C itu adalah itu akibat dari RA, ya, ada RA ke bawah nih, dikalikan dengan L per AE, ya, di gaya RA dikalikan dengan L per AE. Masukin angka-angkanya, maka akan dapatkan 11,84 kali 10 pangkat minus 9 RA. Oke, kemudian delta D itu adalah 0,4 delta C. Kita kalian yang aja langsung dengan sini, berarti dia 4,74 kali 10 pangkat minus 9 RA. Kemudian delta B terhadap D itu adalah karena gaya RB dia terjadi defleksi, maka RB dikalikan L per AE. Kita masukin, maka delta B terhadap D adalah 4,04 kali 10 pangkat minus 9 RB. Ya, jadi semua dalam variabel RA dan RB ya. Oke, maka delta 1 itu sama dengan delta D tambah delta B tambah D, sorry. Delta D kita masukin ya dari sini ya. Kemudian delta B terhadap D kita masukin dari sini. Itu sama dengan 5,94 kali 10 pangkat minus 9 RB. Sedangkan kita tahu bahwa delta 1 ini adalah sama dengan delta T. Ya, delta T yang kita sudah dapatkan tadi akibat pemanasan. Maka kita samakan, maka RB kita dapatkan 31,7 kN. Tegangan di silinder BD adalah ya tegangan normal, sigma B adalah gaya yang terjadi di batang BD, RB kan? Ya, ini RB ya. Dibagi dengan luas penampang atau hasilnya adalah 44,8 megapascal. Itu adalah salah satu contoh ya untuk pemuaian karena perpanjangan ya. Itu bisa dipakai untuk mencari tegangan yang terjadi di suatu komponen. Oke, berikutnya kita akan belajar rasio Poisson atau Poisson rasio. Oke, contohnya adalah suatu batang ya, batang yang penampangnya segi 4 seperti ini di suatu ruang 3 dimensi ya nih. Kemudian ada penampangnya kita namakan A, kemudian ditarik dengan suatu gaya P. Ya, maka akan terjadi tegangan dalam arah X sebesar P per A kan? Normal ya, tegangan normal. Kemudian tegangan dalam arah Z ya, nggak ada kan? Karena nggak ada gaya kan? Dalam arah Y tidak ada juga, 0. Ya, jadi kemudian regangan dalam arah X berarti adalah rumusnya adalah tegangan dibagi dengan modulus elastisitas kan? Karena modulus elastisitas adalah tegangan dibagi dengan regangan. Jadi regangan adalah tegangan dalam arah X dibagi dengan modulus elastisitas dari material. Oke. Untuk kasus yang ini, tegangan dia boleh 0, sigma Z sama dengan 0, sigma Y sama 0. Tapi kan regangan belum tentu 0, karena dia yang satu ditarik, yang lain akan mengecil. Ya, karena volumenya harus tetap, maka jika dalam arah X memanjang, maka akan memendek dalam arah Y dan Z. Volumenya tetap. Ya, volume tetap. Oke, maka ada yang namanya rasio Poisson, nu ya, bacanya nu nih. Itu sama dengan minus dari regangan arah lateral dibagi dengan regangan arah aksial. Lateral itu adalah ini ya, regangan dalam arah Y dan arah Z dalam hal ini. Ini adalah aksial, ya, regangan aksial. Maka nu adalah minus epsilon Y per epsilon X atau sama dengan minus epsilon Z per epsilon X. Ya, jadi seperti ini ilustrasinya, tarik, maka itu akan mengecil ya untuk arah yang lain. Ditarik dalam arah X, dalam arah Y dan Z akan memendek. Ya, maka epsilon X adalah sigma X per E, epsilon Y sama dengan epsilon Z adalah minus Poisson rasio dikalikan dengan sigma X dibagi dengan E. Oke ya, jadi kita bisa cari regangannya juga dalam Y dan Z dengan kita mengetahui Poisson rasio.
Oke, contoh. Sebuah batang sepanjang 500 mili ya. Ini batang 500 mili nih. Panjang awal. Berdiameter 16 mili. Diameternya 16 mili. Jadi untuk penampangnya bulat ya. Bundar ya. Terbuat dari material homogen dan isotropik. Isotropik maksudnya adalah semua sifatnya ke segala arah sama. Itu namanya isotropik. Dia memanjang sebesar 300 mikron. Ya, mikrometer itu mikron ya. 300 mikron. Ya, dia panjang. Dia diameternya mengecil sebesar 2,4 mm. Jadi mengecil berarti minus kan? Minus 2,4 mikron. Memanjang plus 300 mikron. Ya, jadi delta Y atau delta Z ya, karena dia penampangnya simetris dan apa istilahnya sama untuk arah Z dan Y, jadi kita anggap delta Y aja lah ya karena sangat. Jika diberi beban aksial sebesar 12 kN, jadi kita tarik 12 kN, ini memanjang delta X, memendek minus 2,4 mikron. Tentukan modulus elastisitas dan rasio Poisson dari material tersebut. Maka kita cari dulu luasnya, PR kuadrat karena dia lingkaran penampangnya, dapat ini. Kemudian tegangan dalam arah X itu adalah P per A, P-nya 12, A-nya 201 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi ya, karena luasnya ini ya, luasnya dari sini ya, itu sama dengan 59,7 megapascal. Kemudian tegangan dalam arah X kita dapatkan sigma X per L 300 per 500 mikron per 500 mili ya, hasilnya 600 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian epsilon Y adalah sigma Y per D ya, sigma Y delta Y per D ya, regangan dalam arah Y. Delta Y itu adalah minus kan 2,4 mikron, D-nya adalah 16 ya. Kalau mau perpanjangan ini karena ini AL, ini adalah D ya, pemendekannya. Oke ya, sama dengan minus 150 kali 10 pangkat minus 6. Maka dengan hukum Hooke, modulus elastisitas adalah sigma X per epsilon X, hasilnya 99,5 gigapascal. Poisson rasio adalah minus epsilon Y per epsilon X, sama dengan minus, kita masukin epsilon Y yang ada ini. Nah, epsilon X adalah ini, hasilnya adalah 0,25. Jadi Poisson rasio atau nu dari material batang tersebut adalah 0,25. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana apabila ke setiap arah terjadi tegangan. Ya, misalnya di suatu komponen kita ambil suatu potongan kecil, dalam arah X terjadi tegangan X, dalam arah Y terjadi tegangan sigma Y, dalam arah Z terjadi sigma Z ya. Maka regangan ya dalam arah X itu adalah sigma X per E. Nah, itu dia sendiri ya, tegangan yang terjadi dalam arah X sendiri dibagi dengan modulus elastisitas dikurangi ya, karena ditarik ke arah X, maka dalam arah Y adalah dia berkurang kan, mengecilkan. Jadi harus dikurangi dengan minus nu dikalikan dengan sigma Y per E dikurangi dengan V dikalikan dengan sigma Z per E, berkurang ya. Kemudian tegangan dalam arah Y juga sama ya, ini adalah akibat dari tegangannya ya. Kemudian yang lain akibat dari Poisson rasionya. Demikian juga dengan epsilon Z. Oke, kemudian tegangan geser. Selain tegangan biasa ya, regangan linear, epsilon itu ada namanya tegangan geser. Jadi ini ada akibat dari tegangan geser, itu ada regangan geser. Ya, jadi ini misalnya suatu kotak di dalam suatu komponen itu terjadi tegangan normal sigma X, sigma Y dan sigma Z, juga terjadi tegangan geser. Ini tegangan normal, ini tegangan geser ya, di setiap bidang terjadi tegangan geser juga ya. Maka tegangan
geser itu tegangan geser ini akan menyebabkan kotak ya, yang kotak dari komponen tersebut akan menjadi seperti trapesium ya, seperti jadi trapesium. Maka ini adalah regangan geser ya, akibat tergeser ini. Jadi kayak kayak diremukkan gitu ya, jadi remukkan. Ini tegangan geser, ini juga ada tegangan geser di sebelah di bawah ini, dan di samping sini ada tegangan geser, maka dia akan menghasilkan regangan geser. Besarnya adalah, kalau mama ini dia membesar, maka dia sebelumnya adalah 90 derajat ya, kalau itu masih kotak. Pada saat udah menjadi trapesium, dia 90 derajat itu ditambahkan dengan regangan yang terjadi akibat dari tegangan geser tersebut. Ya, jadi Pi per 2 tambah gamma XY. Gamma XY ini adalah regangan geser. Oke. Hukum-hukum untuk regangan geser dan regangan geser sama ya dengan yang apa namanya, tegangan normal ya, dan regangan normal sama. Cuma bedanya kalau mama yang normal itu dia pakai E, kalau ini pakai G. Itu namanya modulus geser yang tergantung dari material. Ya, modulus elastisitas juga akan tergantung dari material ya. Ini modulus geser tergantung dari materialnya. Oke, maka untuk kondisi tegangan umum, kita ulang lagi dari yang tadi. Tegangan adalah ini. Ya, ini merupakan gabungan dari regangan yang terjadi akibat tegangan, kemudian akibat Poisson rasio. Ini juga akibat tegangan. Arah Y ini akibat Poisson rasio. Ini juga sama. Ini akibat tegangan dalam arah Z. Kemudian ini akibat Poisson rasio dalam arah yang lain. Maka kemudian regangan geser adalah tau XY per G ya untuk arah XY. Kemudian untuk arah YZ tau YZ per G. Untuk arah ZX itu adalah tau ZX per G. G hubungannya dengan elastisitas dan nu adalah seperti ini. E per 2 dikalikan dengan 1 tambah nu. Oke, berikutnya konsentrasi tegangan. Ya, konsentrasi tegangan itu adalah apabila kita mempunyai suatu plat contohnya, kemudian ditarik dengan gaya P, maka tegangan normal yang terjadi di penampang plat ini, kalau yang kita belajar sebelumnya, itu adalah tegangan rata-rata ya pada penampang. Bagaimana kalau tiba-tiba ada lubang di sini? Maka tegangan yang terjadi pas di pinggir lubang itu akan besar. Jadi ini adalah tegangan rata-rata, maka mendekati lubang tersebut itu akan besar. Maka ini namanya terjadi konsentrasi tegangan pada saat di lubang tersebut, pada saat pinggir lubang tersebut. Ini adalah sigma maksimum ya. Kalau ini adalah sigma average atau rata-rata yang kita tahu dari rumus P per A tadi ya sebelumnya ya. Ini adalah sigma maksimum. Jadi tegangan maksimumnya terjadi itu pada saat di pinggir lubang tersebut. Demikian juga kalau ada pengecilan setempat seperti ini. Ya, dengan suatu fillet air misalnya. Kemudian maka tiba-tiba ini ada pengecilan di sini, maka di sini terjadi tegangan, konsentrasi tegangan ya. Ini adalah rata-rata yang kita hitung sebelumnya pakai P per A. Ini adalah tegangan maksimum, jadi membesar tiba-tiba karena ini ada pengecilan setempat. Oke, faktor konsentrasi tegangan K itu adalah tegangan maksimum yang terjadi ini atau ini dibagi dengan tegangan rata-rata yang terjadi. Ini adalah grafik dari konsentrasi tegangan untuk harga D dan harga D besar ya, dan D kecil seperti ini. Ya, ini adalah setengah D, ini adalah setengah D. Kemudian ini adalah mempunyai lubang yang mempunyai radius R. Maka ini adalah konsentrasi tegangan ya sebagai fungsi dari 2R per D untuk kasus ini. Untuk kasus pelat dengan lubang ya. Kalau untuk kasus pengecilan tiba-tiba seperti ini dengan radius filletnya R, maka
Ini adalah konsentrasi tegangan, faktor konsentrasi tegangan sebagai fungsi dari R per D. R itu adalah radius fillet, D adalah apa namanya, panjangnya terkecil ya, yang kecil ya, yang lebih kecil. Kalau ini kan lebih gede nih. Ini gede D, ini D kecil. Oke, contoh. Kita punya suatu plat seperti ini dengan dimensi-dimensi seperti ini. Kemudian W ini adalah width ya, lebar adalah 10 mili, D besar itu adalah 60 mili, D kecil adalah 40 mili, radius filletnya 8 mili, serta tegangan normal yang diizinkan adalah 165 megapascal. Maka tentukan gaya aksial P terbesar yang dapat diberikan ke plat di samping ini. Oke, maka untuk kasus seperti ini kita punya tabel ya, kita punya grafik seperti ini ya. Faktor konsentrasi tegangan sebagai fungsi dari R per D dan D per D ya. Maka D per D kita hitung 60 ya, dibagi dengan 40 atau 1,5. Kemudian R per D, R adalah fillet, kemudian D adalah banyak tinggi ya, tinggi yang terkecil ya. Dari sini itu adalah 8 per 40 mili 0,2. Maka kita lihat di grafik untuk R per D 0,2 berarti di sini ya, sekitar sini. Oke, sekitar sini. Kemudian D per D nya adalah 1,5. 1,5 berarti sini. Oke, maka kita akan dapat K nya adalah sekitar 1,8 ya. Di sini ya. 0,2 ya, ini 1,8. Oke, maka tegangan rata-rata adalah tegangan maksimum dibagi dengan K ya, karena K adalah sigma maksimum per sigma rata-rata ya. Jadi sigma rata-rata adalah sigma maksimum per 1,82. Maka tegangan rata-rata 90,7 megapascal. Maka tegangan rata-rata itu adalah P per A karena ini aksial. Maka P adalah A dikalikan dengan tegangan rata-rata atau sebesarnya 36,3 kilonewton. Oke ya. Oke, untuk kuliah ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di kuliah yang ke 4 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.